Sebaliknya, apabila mulut-mulut anak kita selalu keburukan, artinya apa? Tidak Ustaz, dalam lingkungan pesantren. sampai kita tadi saat ngulang jadi 2 video ya Ustaz. Tidak saya katakan anak-anak kita di luar ini tidak tahu agama. Tidak saya katakan akan tetapi yang lebih bagus anak-anak kita masukkan ke dalam pondok. Apabila anak-anak kita di luar. Lihat Udah 11 menit lebih. Kadang-kadang mereka akan minum. Bagaimana Allah akan mengijabah doa mereka sedangkan hati mereka kotor. Hati kita kotor. Bagaimana kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tata caranya hanya satu. Pondokkanlah anakmu ke dalam pondok-pondok. Masukkanlah anakmu ke dalam pesantren-pesantren menuntut ilmu agama. Wah Ustaz, saya ingin anak saya menjadi TNI, TNI Angkatan Laut karena kami di Angkatan Laut. Tidak masalah. Yang penting dilandasi dengan ilmu agama. Kenapa? Ketika dia sudah dilandasi dengan ilmu agama, kemanapun dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun beliau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah contoh-contoh bagaimana kalau anak-anak kita masukkan ke pondok. Begitulah bagaimana apabila anak-anak kita masukkan ke pondok. Orang-orang yang menuntut ilmu itu derajatnya tinggi. Orang-orang yang berilmu derajatnya tinggi. Derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak perlu kita cari derajat-derajat itu. Profesor segala macam, presiden segala macam, gubernur segala macam. Itu hanya dunia. Apabila kita tidak landasi dengan ilmu agama, maka itu hawa nafsu akan mempermainkan diri kita. Segala perbuatan buruk akan kita lakukan. Karena apa? Tidak pernah dilandasi ilmu agama dalam hati kita. Walaupun cita-cita Anda apapun Bapak, karena Bapak adalah pemimpin rumah tangga. Ingatlah Bapak, apabila Bapak diingatkan oleh mulut anak Anda yang suci, mulut anak-anak Anda yang masuk dalam pondok, maka segeralah pergi ke tempat yang dimana itu menuntut ilmu agama. Di kampung kita ini, boleh saja kita buat fardu ain untuk menuntut ilmu agama untuk orang tua. Ini terkhusus kepada kampung ini. Kepala-kepala desa, bangunlah di sini tempat suatu untuk membahas fardu ain, fardu masalah-masalah sholat dan tata wudhu, karena kita sangat memerlukan. Wahai anak-anak kalian, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang berilmu, karena orang-orang yang berilmu itu sangat tinggi derajatnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman pertama. Kemudian mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, mengetahui agama. Ilmu apa yang Allah angkat? Orang-orang bagaimana yang Allah angkat derajatnya? Orang-orang yang mengetahui ilmu agama, orang-orang yang mengetahui ilmu akhirat, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan Allah angkat derajatnya. Akan tetapi kalau orang-orangnya selalu maksiat, bagaimana Allah angkat derajatnya? Sedangkan hatinya kotor, tak pernah ingat kepada Allah. Bagaimana Allah ingat kepadanya? Sedangkan dia tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai Bapak Ibu, di akhirat nanti itulah akan jadi bekal kita, saksi mata hidup kita. Ilmu yang kita taruh kepada anak kita, kita ajari kepada anak kita dari kecil hingga dewasa. Kita ajari anak kita untuk sholat, maka dia yang akan menjadi saksi kita di akhirat. Yang kita cari hanya akhirat, bukan dunia. Dunia hanyalah tempat singgah mata. Dunia hanyalah cobaan bagi kita. Di sini kenapa Allah berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman pertama, kemudian derajat orang-orang yang berilmu. Bayangkan saja, ketika kita sholat, ada orang yang tidak berilmu. Dia sholat, apa yang dibaca tidak tahu. Kenapa? Tidak mempunyai ilmu. Oh Ustaz, dia ahli ibadah, sholatnya tak pernah tinggal. Sudah tak pernah tinggal Ustaz, tiap hari duha, tahajud, segalanya. Dia kan orang beriman. Iya, kalau tidak berilmu, bagaimana dia sholat? Walaupun dia sholat tahajud, sholat dua, kalau dia tak berilmu, bagaimana dia rukuk? Apa yang dibaca rukuk? Kalau dia tak berilmu, apa yang dibaca ibtidal? Kalau dia tak berilmu, apa yang dibaca sujud? Itu contoh-contoh orang yang tidak berilmu. Kalau dia berilmu, sholatnya santai. Sekali sholat, beliau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena beliau dekat kepada Allah, insya-Allah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh-contoh. Apabila kita mempunyai ilmu agama, kita perlu ketahui ilmu agama. Jangan ilmu dunia yang kita cari. Kalau ilmu dunia yang kita cari,
maka itu akan menjadi beban berat kepada kita. Contoh, kita mempunyai banyak harta. Harta itu kita yang menjaga. Sedangkan ilmu, dia yang menjaga kita. Ini sudah dipertanyakan oleh seorang kaum yang ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masuk ke Datang situ. 10 orang mendatangi Ali bin Abi Thalib, yang dimana salah satu menanya, wahai Ali, manakah lebih utama, ilmu atau harta? Ali menjawab, ilmu. Kenapa? Kata seorang kaum, karena ilmu dia yang menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Apabila engkau banyak mempunyai harta, di situ ada tanggunganmu kepada orang lain, kepada tetangga-tetanggamu, karena itu adalah hak sebagian mereka. Kenapa saya bilang harta itu kita menjaga? Hati kita akan gelisah. Kita baca koran, kita lihat televisi, berita-berita pembunuhan, perampokan. Hati kita akan gelisah memikirkan itu. Karena apa? Kita mempunyai harta. Di mana-mana ada perampokan yang dirampok mati satu keluarga. Karena apa? Mereka punya harta. Di situ hati kita gelisah. Bagaimana saya ini? Apakah saya akan juga dibunuh karena saya mempunyai harta? Ingat, sebaliknya apabila kita mempunyai ilmu, kita akan dimuliakan oleh Allah. Derajat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tiada tara bagi kita. Dunia ini hanyalah tempat biasa bagi kita. Kita ingin cepat-cepat pergi dari dunia. Hanya untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Kita mempunyai ilmu sangatlah mudah. Tuntutlah ilmu walaupun kecil. Inilah perkataan Rasulullah SAW. Tuntutlah ilmu sekalipun itu ke negeri Cina. Tapi lihat itu ilmu apa? Jangan ilmu yang bisa membuat anak kita itu lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalai terhadap rasul-rasulnya, lalai terhadap kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun anak-anak anda sekolah, tidak masalah. Yang penting hati balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di sini tempat-tempat pengkajian, itu khususnya untuk ibu-ibu. Karena apa? Anak itu lebih dekat kepada ibunya daripada kepada ayahnya. Karena apa? Ibu itu bisa menyalurkan kepada anak-anaknya. Sedangkan bapak hanya satu yang bisa diajari. Sedangkan ibu, anak-anaknya akan dekat kepada ibu-ibunya. Kebanyakan anak-anak akan berada di sisi ibu-ibunya. Karena apa? Ini sudah disampaikan Rasulullah. Ini sudah diceritakan dalam sebuah kisah. Karena apa? Hati kita hanya milik ibu. Ibu itu tak pernah berpikir. Dia berpikir hanya dalam hati, bagaimana keadaan anak saya. Setengah jam, Saya Cuk. katakan tadi, lebih baik kita Belum menangis lagi makan sekarang Dima. daripada kita menangis Hampir 5 tahun yang akan datang. Apa yang ada di rumah? Contoh gas anak kita jual. Untuk apa? Membeli narkoba. Untuk apa? Membeli narkotika, ganja, sabu-sabu, lain segalanya. Karena apa? Anak kita tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada perkataan-perkataan yang saya salah menyinggung hati ibu-ibu, saya mohon diberi kemaafan. Ini adalah untuk kita, bukan untuk siapa. Inilah tujuan hidup kita, bukan tujuan hidup orang lain. Saya katakan inilah tujuan hidup kita, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Tanpa bekal ilmu ibadah, maka kita akan dijerumuskan ke dalam api neraka Jahannam. Sampai di sini. Apabila tadinya saya kurang sopan, maka mohon diberi kemaafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.